Datang ke desa yang rumah-rumahnya habis dibalik sama manusia ikan yang ngakunya raja. Ngejajah satu kampung buat nyari untung. Semua warga pada dipaksa buat tunduk sama kelompok bajak lautnya. Itu yang buat anak kecil berambut oyen bernama Nami jadi harus selalu bersembunyi. Ibunya harus nyembunyiin dua anaknya di bawah rumah, soalnya bakal ada pengecekan. Makanya si ibu langsung ngambil senapan. Padahal udah siap pasang kuda-kuda. Tapi refleksnya Arlong emang gak ada tandingannya. Daripada nodong senapan yang gak ada kepastian, Arlong ngasih ke ibunya Nami sebuah pilihan. Mau tetap tinggal di desa atau kehilangan nyawa. Jadi ibunya Nami kepaksa harus bayar pajak sewa untuk setiap satu kepala. Arlong yang masih curiga karena lihat ada 3 piring di atas meja. Ibunya Nami dipaksa lagi buat jujur, yang bikin anaknya yang ngelihat itu hatinya jadi hancur. Kedua anaknya sayang banget sama ibunya, tapi ibunya udah gak punya lagi harta buat ngebayar pajak dua anaknya. Jadi Arlong gak ngasih kesempatan, yang buat ibunya Nami terpaksa harus dieksekusi. Itu yang bikin Nami tumbuh dewasa ditemenin sama rasa trauma. Padahal masa kecilnya sering happy-happy sama ibu dan kakaknya, tapi udah gedenya malah jadi jagoan judi di kelompok bajak lautnya Arlong. Nami kerja sama bangsa manusia ikan, soalnya Nami punya sebuah utang. Setiap harinya Nami lagi-lagi ketemu Arlong yang maksa dirinya harus terus nurut sama perintahnya. Nami yang sekarang disuruh buat malakin harta ke setiap warga di desa. Kakaknya aja jadi kesel sama dia. Warga-warga yang udah miskin tapi masih dipalakin. Karena Nami sadar anggota bajak lautnya Lutfi ngikutin, Lutfi dan kawan-kawannya diusir sama dia sebelum Arlong tahu keberadaan bajak laut kecilnya. Percuma Nami disuruh gabung juga, soalnya dia udah milih buat setia sama tim bajak laut manusia ikannya. Arlong sebagai kaptennya, setiap malam ini orang harus ngasih setoran ke pihak angkatan laut biar tim bajak lautnya aman dari inceran. Ketika pagi, timnya Lutfi nyari tahu lebih jauh soal Nami. Mau nanya ke rumah kakaknya, tapi malah disambut sama todongan senjata. Udah tamu bukannya dikasih minum dulu, karena cuma mau nanyain tentang Nami. Jadi kakaknya dibuatin Indomie sama Sanji biar orangnya mau cerita soal adenya. Tepat di malam itu juga, Arlong hadap-hadapan sama angkatan laut yang gak puas sama jatah bayaran pajak keamanannya. Angkatan laut juga sebenarnya takut sama dia. Nami juga mikirnya, kenapa bisa Arlong sebegitu mengerikan di mata setiap orang. Di saat itu Nami nagihin janjinya karena dia udah ngumpulin harta sebanyak 100 juta yang dikubur hartanya buat nembus keselamatan semua orang di kampungnya. Kakaknya yang awalnya curiga sama Nami ternyata baru tahu kalau adenya mau nembus semua utang milik warga pakai harta yang dikumpulinnya. Gimana kelanjutannya?